Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah pada kali ini perkenalkan, nama saya Pak Muhammad Romdoni atau saya dipanggil Pak Romdoni. Saat ini kita akan mencoba untuk belajar memahami apa sih sebenarnya BK itu. Apa sih BK yang ada di sekolah itu? Apakah mungkin selama ini kita sering mendengar, kita sering memahami atau memaknai bahwasanya BK adalah polisi sekolah. Nggak apa-apa, itu mungkin konsep awal, konsep yang sering kita dengar dari tahun ke tahun yang salah kaprah. Akan tapi di sini kami mencoba bagaimana untuk meluruskan tentang apa sih BK itu. Namanya saja BK, bimbingan dan konseling. Ya, jadi kita di sekolah mempunyai dua tugas, yakni membimbing dan mengkonseling. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan dalam membimbing dan mengkonseling? Nah, jadi bahwasanya BK itu mempunyai 4 macam bimbingan atau layanan yang diberikan kepada semua siswa. Ingat, semua siswa, bukan hanya siswa yang bermasalah. Mungkin selama ini kita dengar, wah ini anak nakal, ini yang sering datang ke ruang BK. Tidak, bahwasanya semua siswa itu berhak mendapatkan layanan selama dia menjadi siswa di suatu sekolah. Khususnya sekarang ini kita di SMA 3 Tarakan. Nah, maka dari itu kami mencoba menjelaskan tentang BK yang ada di sekolah, yakni kita mempunyai 4 macam bimbingan layanan. Yang pertama adalah bimbingan pribadi. Apa sih itu bimbingan pribadi? Nanti kita bahas selanjutnya. Yang kedua adalah layanan sosial. Kemudian yang ketiga adalah layanan belajar. Dan yang keempat adalah layanan karir, bimbingan bidang karir. Nah, oke, kita ulas satu-satu biar mudah memahami. Tadi ada 4 macam bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang pertama adalah bimbingan pribadi. Apa sih bimbingan pribadi itu? Bimbingan pribadi adalah suatu bimbingan atau arahan atau semacam mengelola bagaimana diri kita ini bisa berkembang secara optimal. Ingat, tugas kita adalah memandirikan siswa agar dia bisa berkembang secara optimal sesuai dengan usia perkembangannya. Yang pertama adalah pribadi. Ini bisa diistilahkan adalah tentang masalah-masalah yang terjadi dalam diri kalian sendiri. Semisal apa? Tentang masalah bagaimana sih saya itu bisa membagi waktu. Saya ini apalagi sekarang ini BDR, belajar dari rumah. Ini waktu ini ada 24 jam. Tapi kenapa dan saya belajar kok nggak pernah konsen, nggak bisa tuntas? Itu kenapa? Makanya itu bisa dikonsultasikan, bisa dicurhatkan kepada guru BK. Dan masih banyak lagi masalah pribadi kalian yang mungkin bisa kita bahas sama-sama dengan guru BK-nya masing-masing. Ingat, jangan takut, jangan malu datang ke ruang BK. BK ini untuk semua siswa, bukan hanya anak nakal. Jadi kalau kamu ada apa-apa,
yang masih mengganjal dalam diri, silakan bisa datang ke ruang BK untuk curhat. Dan jangan khawatir, BK itu punya namanya kode etik. Kode etik yang selalu dipegang oleh semua guru BK. Apa itu? Salah satunya adalah tentang kerahasiaan. Dijamin kalau kamu mau ngomong ke guru BK, rahasiamu akan dijamin. Ya, makanya jangan khawatir. Kalau kamu ke ruang BK untuk curhat, curcol, bisa datang ke ruang BK untuk mengentaskan masalah pribadi tadi. Yang kedua adalah tentang bimbingan sosial, bimbingan bidang sosial. Apa sih contohnya? Banyak banget. Salah satunya adalah tentang bagaimana kita bisa hidup di lingkungan masyarakat, di sekolahan. Saya nggak punya teman di sekolahan. Saya minder. Saya takut kalau nanti dicuekin. Saya takut nanti dibully sama teman-teman. Karena saya punya kelemahan, saya punya kekurangan. Pastinya demikian. Itu perasaan yang timbul dalam setiap orang yang punya rasa rendah diri. Ya, malu untuk bisa bergabung dengan teman-teman di luar. Silakan nanti kita bisa konsultasikan, kita bisa bantu bagaimana kita mengatasi hal-hal yang sedemikian rupa. Yang ketiga adalah bimbingan bidang belajar. Nah, ini yang sering kita lihat. Sering kita mendengar dari teman-teman guru, ini siswa susah sekali diajak belajar, ini siswa nggak mudeng-mudeng, nggak paham-paham kalau diajari. Kenapa? Disitulah kita mencoba untuk menganalisa, oh, siswa ini mempunyai tipe belajar bagaimana. Nah, disitulah kita akan bahas nanti. Mungkin kamu suka belajar dengan cara linguistik, dengan cara langsung ngomong, diterangkan langsung paham. Ada yang pakai auditorial, kamu harus mendengarkan berulang-ulang. Makanya ada yang merekam pakai rekam suara, diulang-ulang baru paham. Ada juga yang pakai audio visual, dia harus melihat contoh nyata di depannya. Nah, disitulah makanya nanti kita akan belajar untuk memahami bagaimana mengenal tipe belajar kita. Nah, yang keempat adalah bimbingan karir. Nah, karena sekarang ini tadi SMA, kebanyakan kalian itu nanti setelah lulus kuliah bagaimana? Apakah mau kuliah, apakah mau kerja, ataukah mau nikah? Nah, itu pertanyaannya. Yang jelas yang kita arahkan adalah semuanya. Tapi yang paling banyak di antara alumni kita, mereka banyak yang ingin kuliah. Makanya dari tahun kemarin, salah satu program kita mengadakan yang namanya Education Observer, ya. Jadi kita mengenalkan kampus-kampus yang ada di luar. Kita mengundang ke sini untuk promosi dalam sekali waktu, dalam 1 hari, bisa 2 hari kalau nanti mau konsultasi. Disitulah kita akan mengarahkan, oh, anak ini mempunyai bakat di sini, ini bagusnya ke arah ke sana. Jangan sampai nanti kamu kuliah hanya ikut-ikutan saja sama teman. Oh, temanku di teknik, saya ikut ke teknik. Oh, temanku di pendidikan, saya ikut ke pendidikan. Oh, temanku di kesehatan, saya ikut kesehatan. Tidak. Nanti kita mencoba mengarahkan bagaimana potensi kalian, bagaimana yang cocok dengan perguruan kalian. Dan pastinya ke depan mana kelihatannya peluang-peluang dapat kerja yang bagus, mana-mana nanti yang dibutuhkan di kehidupan selanjutnya. Jadi
itu dia ada 4 macam bimbingan yang akan kami berikan untuk kalian semuanya selama kalian sekolah di SMA 3 ini. Nah, apa tadi yang pertama? Bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Dari itu nanti akan kami lanjutkan pelajaran atau belajar kita untuk BK di hari berikutnya. Terima kasih. Saya Pak Muhammad Ramdhani. Akhir cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Belum.